Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elviana Ardanti Putri, absen 11. Saya Safira Priani, absen 33. Di hari ini kami akan menjelaskan cara instalasi VoIP dan Asterix. Pertama-tama di sini kita kan sudah login root. Nah, login root. Langkah selanjutnya di sini kita akan melakukan apt update dan apt upgrade terlebih dahulu. Nah, setelah melakukan apt update dan upgrade, langkah selanjutnya di sini kita akan melakukan instalasi Asterix, yaitu dengan menggunakan perintah apt install Asterix ya. Nah, setelah terinstall, langkah selanjutnya di sini kita akan masuk ke from Asterix, yaitu dalam mengetik cd/etc/Asterix. Nah, kita udah masuk nih yang ke from etc Asterix. Nah, langkah selanjutnya di sini kita akan mengecek file-file yang ada di Asterix. Nah, dan mengetik ls. Nah, di sini kita akan mencari yang namanya sipconf. Nah, sipconf itu buat kita ngedit akan nanti pas di telepon itu bisa YouTube atau nyala, atau saat dipanggil itu nyala dan dimatikan bisa mati gitu. Nah, langkah selanjutnya di sini kita ketik nano spasi sipconf ya, buat masuk ke repositori Asterix-nya ini gitu, buat kita ngedit, oke? Nah, kita sekarang sudah masuk ke komen from ini ya, yang SSH. Tapi kita di sini kita lewat SSH ya. Nah, kita sekarang sudah masuk ke GNU Nano 7.2. Nah, saya dan teman saya di sini gitu menggunakan CMD, yaitu command from SSH, lewat SSH saja biar lebih mudah saat mengetik gitu. Nah, sini kita sebelumnya itu kan gak ada tulisan sama sekali, kosong. Nah, sini kita masukin tulisannya. Oke. Nah, yang pertama itu kan general konteks lokal. General konteks lokal itu apa sih kira-kira? Nah, itu sebagai ruangan atau grup aturan telepon yang dimana tuh semua panggilan yang masuk tanpa identitas khusus akan diarahkan ke aturan yang ada di grup lokal gitu. Nah, terus yang bagian pin port 5060 itu sebagai port standar yang digunakan untuk protokol SIP. Dan yang pin DDR000 itu yang dimana artinya itu sebagai server yang menahan koneksi dari semua alamat IP yang tersedia di jaringan tersebut. Nah, terus yang allow quest not no itu sebagai keamanan, yang dimana server itu akan menolak panggilan dari orang asing yang tidak terdaftar di usernya. Nah, terus yang disallow sama dengan all atau allow sama dengan allow. Nah, itu memastikan semua jenis kompresi suara, yang lalu hanya memastikan allow-nya saja. Itu juga memastikan kedua pihak menggunakan bahasa suara yang sama agar suara bisa didengar. Nah, gitu. Terus sini yang bawah, yang user 1 dan user 2. Nah, itu kan ada angka tuh 11222. Nah, itu sebagai nomor extension atau username yang akan dimasukkan di aplikasi telepon, yang ibaratnya tuh ya sebagai nama telepon atau nama telepon kita lah gitu. Terus sini ada tipe friend. Nah, tipe friend ini mengizinkan kita untuk melakukan panggilan telepon atau menerima panggilan telepon masuk dan keluar gitu. Nah, di sini secret sama dengan 1 2 3 4 itu kata sandi ya. Kata sandi untuk kita login ke nomor tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada host dynamic, yang artinya alamat IP perangkat telepon itu tidak tetap. Ya, yang dimana tuh server itu akan mencari tahu IP perangkat secara otomatis saat perangkat tersebut login ya. Nah, yang terakhir yang konteks lokal ini itu menghubungkan user ini ke grup aturan lokal yang sudah didefinisikan, yang
Nah, selanjutnya ini ada konteks lokal yang menghubungkan unsur ini ke grup aturan lokal yang sudah didefinisikan di bagian atas. Oke, sudah sekian saja. Langkah ketiga yaitu mengedit file extension conf yang ada di folder asterisk. File ini digunakan untuk mengatur dial plan atau aturan panggilan. Pada bagian konteks lokal, tambahkan konfigurasi untuk extension 111 dan 222. Untuk extension 111, gunakan perintah dial SIP /111 agar saat nomor 111 dipanggil, sistem akan menghubungkan ke user tersebut. Lalu, tambahkan hangup untuk mengakhiri panggilan. Lakukan hal yang sama untuk extension 222. Konfigurasi ini berfungsi agar kedua akun SIP yang sudah dibuat bisa saling melakukan panggilan melalui server asterisk. Selanjutnya, masuk ke asterisk CLI dengan perintah asterisk strip rvvv, lalu jalankan SIP reload dan dial plan reload untuk menerapkan konfigurasi yang sudah dibuat. Berikutnya, buka aplikasi Zyper di HP. Lalu tambahkan akun SIP, masukkan username 111, password 1234, dan domain sesuai API server. Setelah akun terdaftar, lakukan pengujian dengan main dial extension 222 dari akun 111 untuk memastikan panggilan berhasil terhubung.